Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya dalam podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Ada yang rindu enggak ya? Setelah beberapa waktu saya kini kembali dengan tamu yang baru, masih di bawah Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Kali ini saya bersama jenjang kalau bahasa Melayu nyebutnya impit bungsu, bukan usianya ya, maksudnya ya level pendidikan ya, gitu ya bahasanya ya. Oke, ayo kita kenalan dulu sama nahkoda dari KBIT Ibu Harapan Bengkalis. Assalamualaikum Kak Wiwi. Oke, boleh kenalan sedikit? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengelola KBIT Ibu Harapan. Jadi KBIT Ibu Harapan itu adalah kelompok bermain Islam terpadu Ibu Harapan Bengkalis. Dan saya Wiwi Herdiani. Alhamdulillah di sini saya sudah memasuki tahun ke-9. Tahun ke-9 di KB maksudnya? Iya, menjadi pengelola di KBIT Ibu Harapan. Oke, secara lama keberadaannya di Yayasan Ibu Harapan itu tentu lebih tua ya daripada SMP, ya kan? Tapi kalau dengan SD di luar mana? Duluan kami nomor 2 dari TK. Oh, setelah Bu Neni kemarin, maka selanjutnya adalah KBIT Ibu Harapan Bengkalis. Tahun berapa tuh Kak ya? Masih ingat nggak? Kalau terbentuknya KBIT Ibu Harapan itu tahun 2008. Jadi setelah TKIT itu ada 2006 ya, TKIT, kemudian yayasan membentuk lagi kelompok bermain itu usia 2 sampai 4 tahun ya. Jadi kalau kelompok bermain itu adalah usia anaknya 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Iya. 4 tahun nanti ke TK. Iya. Ada juga yang menitikan sampai usia 4 tahun lebih atau 4 tahun setengah ya. Sebelum TK Sebelum gitu ya. TK. Jadi kemudian yayasan membentuk kelompok bermain itu di tahun 2008. Berarti kalau usia KBIT sendiri itu sudah belasan tahun? Belasan tahun. 2008, 2018 sudah 10 tahun. Ini udah 2024, 14 ya? Ya betul. Sekitar 15 itu. 14 ya. Berarti Bu Wiwinya jadi kepalanya sejak 2015. Sejak 2015. Sebelum itu? Alhamdulillah sebelum saya itu pengelola pertama itu Bu Nurlinda Dewi. Setelah 2015 itu saya diamanahkan untuk menjadi pengelola. Waktu itu saya menjadi pengelola 2, TPA dengan KB. TPA itu tempat penitipan anak. Tahu yang satu itu usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Jadi dititipin di situ anak-anak yang usia 0 sampai 2 tahun, nanti 2 tahun baru di kelompok bermain. Jadi awal saya di situ saya memegang 2 TPA dengan KB agar sejalan itu anak-anak yang udah di atas 2 tahun dimasukkan ke kelompok bermain. Itu awalnya 2015. Nah, sebelum itu Bu Nurlinda Dewi. Tapi sekarang beliau masih tetap mengajar di kelompok bermain ITBA. Oke. Berarti sebelum itu, maksudnya sebelum 2015 Bu Wiwi diangkat jadi kepala, tetap masih di sana? Enggak. Maksudnya tidak di sana, belum di sana. Saya sebelumnya mengajar di luar. Oh, di luar. Setelah itu, tahun 2015 itu Baru diutus ke itu berapa lama megang TPA sama KB bersamaan itu? 2 tahunan lah. Lumayan. Maksudnya gini, itu anak-anak yang di situ ramai atau tidak? Alhamdulillah ramai. Jadi antusias tempat penitipan kita, alhamdulillah itu digandrungi oleh para orang tua ya, menitipkan anaknya di situ. Jadi usia bayi 0 sampai 2 tahun itu memang ramai saat itu. Tapi guru juga banyak menanya kan. Waktu itu tahun 2015 lokasinya sudah sama seperti sekarang? Sama.
Jadi awalnya itu kami masih di 2008 itu kami di Sidomulyo gabung dengan TKIT ya, gabung dengan TKIT, kemudian setelah dapat bangunan baru di Jalan Lembaga lalu kami pindah. Nah setelah pindah itu barulah dibentuk TKB dengan TPA itu jadi satu komplek. Kami TKIT dengan TPA dengan kami, jadi makanya PAUD terpadu, PAUD Islam terpadu. Nah, jadi di situ ada tempat penitipan, kelompok bermain, kemudian baru TK. Jadi di situ ada jenjangnya. Nah, jadi mereka continue pembelajarannya dari bayi dititipkan sampai ke usia 2 tahun, nanti dilanjutkan ke KB. Jadi pembelajaran mereka dari bayi itu berkesinambungan gitu. Itu memudahkan orang tua ya. Maksudnya orang tua itu tak perlu lagi mikirkan, kayaknya pasti orang tuanya orang tua pekerja ya kan? Iya. Karena gue orang tua pekerja yang keduanya ya, seperti pekerja maklum di kota gitu. Memudahkan para orang tua tak perlu mikir lagi. Habis ini mau diantar kemana ya nanya ya? Ini habis jenjang TPA mau dititipkan kemana ya gitu ya? Habis nanti habis jenjang KB mau dititipkan kemana lagi ya? Udah sekomplek, udah sekomplek. Jadi itu kayaknya para guru TK juga udah kenal semua dengan wali-wali itu. Jadi lebih senang mendidiknya. Betul. Lebih senang lagi Bu Deni. Jadi anak-anak itu memiliki fikroh yang sama. Dari awal mereka masuk ke TPA, ke KB kita sama. Satu jalan cara pendidikan dan visinya. Seperti itu. Wah, mantap tuh. Kalau misalnya ini Bu Wik, sejak 2015 yang Bu pegang Bu ya, sampai sekarang itu ada ini enggak yang masuk ke KB itu gimana, bertambah atau sejak awal tuh gimana? Ya, alhamdulillah dari saya tahun 2015 itu makin setiap tahunnya ada perkembangan. Dari 30 pertama saya masuk di KB itu kan 30-an ya, 30-an sampai sekarang 40 lebih lah ya. Anak-anak di usia kelompok bermain. Jadi adalah perkembangan secara kuantitas. Seperti itu. Alhamdulillah lah, tidak pernah di bawah 20 atau di bawah 30. Dibatasi nggak kalau masuk ke sana? Maksudnya iya. Sanggupnya berapa? Karena secara ini ya, tenaga pendidikan kami kan terbatas. Kami ada guru cuma 5 orang. Jadi kami membatasi itu cuma 40. Kalau di atas lebih 40 itu, apalagi usia 2 sampai 3 tahun itu kan masih diayomi, kemudian baru pandai berbicara, baru maafnya BAB-nya masih dibawakan, ada yang masih pakai pampers, segala macam, ada yang minum susu juga di situ kan, kayak anak bayi juga. Jadi memang macam pengasuh kan, iya, kalau di betul, sana gurunya gitu, macam-macam pengasuh betul. Berarti itu kira-kira satu orang megang 5, berapa tadi? 5? Guru 5. Istilahnya satu orang guru itu megang 8 orang anak. Iya. Itu luar biasa. Tapi alhamdulillah satu orang anak aja kan usia segitu sudah luar biasa. Tapi alhamdulillah saya sebagai pengelola di KBIT Ibu Harapan itu alhamdulillah masih konsisten lah, gurunya masih guru yang lama. Belum ada perubahan, paling nambah ya Bu ya. Nambah, kemudian jadi kita tidak lagi perlu mengajar dari awal. Guru baru kan agak mengajar kalau ini masih konsisten guru-guru lama. Jadi sudah paham ya. Sudah paham. Masuk yang baru itu. Iya, betul. Mengajarkan anak, membriefing guru barunya lagi. Jadi setiap tahun itu usia anak yang kelas A itu kan 2 sampai 3 tahun. Itu biasanya tidak banyak, satu kelas. Paling banyak itu 14 orang atau 15 orang itu didampingi oleh 2 orang guru. Yang kelas B ramai biasanya karena udah tahap mau masuk ke jenjang TK. Jadi mereka itu belajar mandiri, belajar tata tertib di sekolah itu sudah teratur gitu kan. Jadi agak sedikit ramai. Jadi yang mendampingi di kelas B itu biasanya 3 orang. Seperti itu. Udah kebayang ya Bu ini? Lumayan. Repotnya juga. Repotnya luar biasa. Belum lagi biasanya masih ada yang pakai pampers. Banyak. Masih ada yang
tahunan kadang-kadang kan masih ada yang belum bisa ngomong Ya. dia mau ngapain gitu. Betul. Misalnya dia mau pipis, misalnya dia mau BAB misalnya. Iya, bahkan kami itu kebanyakan anak-anak yang speech delay diletakkan ke kami. Masya Allah. Tak tahu lah, mungkin orang tua percaya. Jadi tahun 2 tahun belakangan ini kami banyak menerima anak yang speech delay. Jadi mereka belum pandai ngomong, 2 tahun, 3 tahun itu belum pandai ngomong. Jadi mungkin ada yang cuma nunjuk-nunjuk, minta sesuatu gitu. Tapi alhamdulillah setelah masuk di KBIT, itu dia pandai ngomong. Sampai sekarang alhamdulillah udah menitipkan di KBIT hampir 4 tahun, 3 tahun gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia tahu anak perkembangan secara bahasa dia udah dapat. Karena waktu pertama masuk di KBIT, anak saya nggak bisa ngomong katanya, karena ayahnya bekerja, ibunya bekerja, jadi nggak ada yang ngajak komunikasi. Terus diletakkan 2 tahun lebih ya, 2 tahunan usianya dimasukkan ke KB. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah udah pintar. Masya Allah. Mungkin masih terbata-bata. Iya. Jadi itu menarik. Maksudnya sebenarnya orang tua juga mungkin ya, karena maksudnya KBIT sama TKIT itu model dijualnya itu karena mulut ke mulut gitu kan ya. Iya, Jadi ini mestilah ada yang memberitakan, menyampaikan ke orang tua, coba di sini aja lah. Iya, Itu iya. modelnya itu. Jadi gini Bu, ini kan misalnya ada banyak yang speech delay gitu ya, keterlambatan berbicara gitu. Nah, Bu punya ini, apakah punya metode khusus, ataukah misalnya anak-anak yang speech delay ini dikelompokkan khusus atau digabung dengan yang lain, tetapi metode mengajar tapi ini kelompok bermain ya. Jadi ini metode belajarnya gimana? Pembelajarannya ya. Oke. Jadi secara umum pembelajaran KBIT Ibu Harapan itu sebenarnya sama dengan di TK. Tapi beda itu pengelompokan usia, mungkin lebih kepada lebih ringan gitu. Anak-anak bukan langsung, kalau di TK mungkin kan udah mau masuk ke SD, dia harus siap untuk bisa mengenal angka yang lebih. Tapi kalau kelompok bermain, mereka belajarnya sambil bermain. Dengan bermain Lego, dengan bermain puzzle, tetapi mereka dikenalkan dengan angka. Nah, untuk anak speech delay itu kami tidak bisa mengelompokkan khusus speech delay gitu. Karena apa? Kalau seandainya dia dikelompokkan di speech delay, karena komunikasinya nanti kan terbatas. Betul. Iya. Jadi dia betul. Jadi digabungkan dengan anak-anak biasa gitu. Karena dia hanya speech delay agar komunikasi dia bisa berkomunikasi setelah. Karena gini, kalau anak speech delay itu dia kalau dengan anak seusia dia lebih cepat berbicara gitu. Karena kan sama usia ya. Dia ininya tuh Jadi lebih banyak kosakata, lebih banyak. Kalau kita kan ya secara bahasa orang tua ya. Tapi kalau anak-anak itu lebih kepada bahasa mereka sesuai dengan usia mereka seperti itu. Itu kan dari pengelompokan. Tetap dikelompokkan dengan anak-anak lain yang walaupun kita tahu sebenarnya yang bisa 2 tahunan itu berbicaranya juga tidak selancar gimana ya, tapi sudah mulai banyak ada kosakatanya gitu kan. Nah, itu kan dari pengelompokan tuh. Kalau dari pembelajarannya sendiri misalnya, apakah ada strategi sendiri misalnya diajak membaca atau diajak mendengar atau gimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelompok bermain itu ya mereka belajar sambil bermain. Dengan bernyanyi mereka mengenal angka, dengan bernyanyi mereka mengenal warna. Kemudian mungkin lebih diterapkan di sini pada kemandirian. Anak-anak itu mandiri. Jadi tidak lagi dia minta apa. Jadi saat mereka datang udah tahu di mana letak sepatu, di mana letak tas, di mana letak tempat makan mereka gitu. Tanpa kita memberitahunya lagi, mereka tahu tata cara. Jadi kemandiriannya lah kalau untuk anak usia playgroup ini. Nah, kalau untuk pembelajarannya tetap dengan bermain. Jadi mereka tanpa sadar nih mereka bermain, tapi mereka udah tahu angka, udah tahu huruf. Begitu juga dengan surah-surah pendek itu, dengan bernyanyi-nyanyi mungkin mereka udah tahu doa-doa seperti itu. Boleh gitu. Jadi gini, saya tangkapnya gini. Berarti untuk anak-anak keterlambatan bicara, kuncinya adalah komunikasi. Iya, betul, mengajak komunikasi ya. Jadi guru di KBIT itu dia tidak pendiam. Iyalah, tak boleh. Kalau gurunya pendiam gimana? Jadi
Banyak berbicara. berbicara. Dan mereka nambah kosakata. Betul-betul, saya Iya, sepakat. seperti itu. Yang itu, saya juga punya ponakan kecil nih, Iya. Bu, setahunan gitu ya. Iya. Tapi dari kecil memang dari bayi itu sama uminya ada tuh buku bantal, kan buku bantal Iya, yang buku kecil bantal. kan ya, dari bayi itu belum bisa ngapain, cuma bisa mandang tuh udah dibiasakan tuh sama itu. Kadang harus kan sampai sekarang tuh kalau ke rumah tuh dia udah tahu di mana letak buku. Gitu. Nah, kan kita bacakan, dia cuma bolak-balik, tapi ternyata banyak sekali saya lihat sendiri gitu ya. Dari yang misalnya hardbook dia cuma bolak-balik, sekarang yang lembaran-lembaran lebih tipis dia bisa. Kita mandang tuh ini motor halus bukan sih gitu kan? Dia bisa gitu, sama ternyata kosakatanya juga Lebih banyak. dan setahunan itu dia sudah bisa mengucapkan beberapa kata. Benar sekali. Nah, itu jadi macam wow, iya ya, Iya, ternyata iya. kunci memang komunikasi ya, karena kan kita sering ngajak dia bercerita, membacakan dia apa itu gitu. Oke, ada lagi yang ini apa strategi? Kayaknya kalau saya datang ke sana, Bu Yati juga ini kan, Bu Yati Iya, di kafe ya, gitu. gitu. Kadang main-main rebana juga. Ya, pengenalan budaya ya. Jadi kalau kemarin kan kita bicara sama Bu Neni ya, itu kan ada sentra-sentra gitu kalau di TK. Kalau di KB gimana? Nah, kalau di kami juga ada sentra. Oh. Jadi kan itu namanya apa namanya metode pembelajaran kita kan. Jadi kami ada menggunakan sentra. Kalau dia banyak macam, ada kelompok, ada sentra. Tapi kalau khusus di KBIT kami menggunakan sentra. Tapi karena pengajarnya terbatas, ada cuma 5 orang, otomatis kan 2 wali kelas, jadi 3 guru sentra. Nah, jadi kami ada 3 guru sentra, itu 1 sentra persiapan, Sentra yang kita bisa kedua oke. sentra bahan alam, yang ketiga itu sentra iman dan takwa. Jadi 3 sentra itu mencakupi segala hal. Oke, sentra persiapan itu Nah, persiapan apa ini? Nah, banyak. Nah, sentra persiapan itu ada bisa situ bermain balok, puzzle, kemudian aksara, menulis, boleh bermain bangunan atau bermain peran. Bisa itu di sentra persiapan. Sentra persiapannya berarti tujuannya Untuk kognitif anak banyaklah. gitu. 6 aspek perkembangan juga situ dilatih gitu. Bagian-bagian nulis, mengenal angka atau apa segala macam itu tapi bisa kan di kalau sentra bagian tulis persiapan. enggak harus pandai menulis. Enggak. Cuma Jadi kalau untuk kelompok bermain Ibu Harapan ini paling utama adalah stimulasi bagaimana anak bisa menulis, memegang pensil. betul. Jadi awal anak di KBIT kan usia 2 tahun nih, bukan langsung disuruh nulis. Otomatis nanti kan dia tak tahu bagaimana cara. Jadi ada stimulasi dulu, meremas, mematahkan ranting itu adalah salah satu stimulasi anak dalam dasar-dasar memegang pensil. Jadi nanti dia tidak kaku nih boleh nih. Paham itu. Jadi kadang ada anak yang memegang pensil seperti ini. Ada yang kadang gini ya, kadang tidak tepat. Nah, berarti stimulasi dari awal itu tidak benar. Kalau seandainya anak awalnya distimulasi tidak benar dalam menggunakan pena dan pensil itu terlihat. Jadi awal sekali kami metodenya itu adalah menstimulasi anak bagaimana anak itu bisa tahap dasar memegang pensil. Motorik halusnya dulu dikembangkan. Pasti Meremas. itu 2 tahunan. Iya, 2 itu berarti usia di kelas A. Di kelas A ya. Sebentar, kita sebelum lanjut yang tadi sentra kedua ya. Iya, mau dari nanya persiapan ini. ya. Mau nanya ini. 2 tahunan sampai 3 tahun tadi ya kalau di Iya, kelompok di A kelas gitu A. ya. Di kelas A 2 sampai 3 tahun. Kan main-main tuh, iya kan? Main. Makan ranting, Benar. meremas squishy kali ya. Ada squishy. Ada. Habis itu yang model-model gitu lah. Ada nggak orang tua yang menganggap ngapain gitu? Ngapain gitu dilakukan? Kayak nggak ada ininya. Kayak kalau sekarang alhamdulillah orang tua sekarang udah mulai paham. Sebelum-sebelumnya? Sebelum ada sih gini, malas lah letakkan di PAUD. Apa sih Bu, main pembelajaran di PAUD nih gitu kan. Masa Cuma main-main, nyanyi, kemudian apa namanya? Main kotor-kotor gitu kan. Kalau kayak gitu kami juga bisa. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang gitu? Iya ada. Kami juga bisa buat seperti itu gitu kan. Iya Bun ya. Dengan bermain jadi dijelas selalu dibuatkan parenting. Bahwa anak itu bermain
hanya sekedar bermain. Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang indikatornya ya, indikatornya terdapat kurikulumnya juga, itu ada indikator yang dicapai dalam setiap pembelajaran gitu. Jadi meremas anak itu meremas puisi tadi ya, atau plastisine lalu segala macam, itu ada tujuannya. Kadang ada loh Bu Leni yang agak jijik megang itu, kenapa dia tidak biasa atau di rumah sering dilarang, Betul. ya, jangan main kotor gitu. Jadi sehingga sampai di sekolah memegang itu, takut gitu, ada gitu, ya nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah dengan selalu kami memberi masukan kepada orang tua paham bahwa tujuan pembelajaran kami bukan hanya sekedar bermain, bukan nyanyi gitu kan, tapi ada tahap-tahap perkembangan yang ingin kami capai. Padahal kan itu bagian tahap penting yang ini ya, 1000 hari kehidupan kan sampai betul kan? Ya, 1000 hari yang apa? Sampai 2 tahun itu ya. Sampai 2 tahun ya kan, yang megang-megang benda-benda sensorik gitu ya kan, melatih sensorik. Nampaknya macam sepele. Betul sekali. Tapi ternyata itu berpengaruh nanti ya. Iya, Bu ya. betul. Itu sentra pertama adalah sentra persiapan. Isinya kebanyakan memang main-main gitu ya. Gitu lah. Nampak macam tak penting ya, tapi ternyata itu nanti penting. Kalau yang kedua tadi sentra bahan alam. Nah, itu apa lagi tuh? Nah, kalau sentra bahan alam tadi, sentra persiapan tadi dipegang oleh Bu Nurlinda Dewi, mantan kepala sekolah KBIT. Kemudian sentra bahan alam itu dipegang oleh Bu Yati tadi ya, Bu Yati itu. Jadi sentra bahan alam ini menggunakan bahan-bahan alam, baik itu bahan kering maupun bahan basah. Biasanya Bu Yati memiliki strategi anak itu diajak bermain di luar. Jadi anak-anak kan biasanya bosan nih main di dalam, gitu kan. Mereka hanya melihat sebuah ruangan yang sama setiap hari, maka dalam 1 minggu itu mereka ada bermain keluar. Jadi Bu Yati dari bahan-bahan alam, baik dari menggunakan bahan bekas ataupun bahan seperti tepung apa segala macam, itu dibuat sebagai media pembelajaran. Itu sentra bahan alam. Yang ketiga tadi sentra iman dan takwa namanya. Nah, untuk sentra iman dan takwa ini kan berhubungan dengan agama ya. Di situ dipegang oleh Ibu Sukarni. Nah, di sentra iman dan takwa ini banyak, dan mungkin berhubungan dengan ibadah, baik itu murajaah surah. Kalau murajaah surah setiap hari nih, tapi ada khususnya nanti sholatnya di situ khusus murajaah surah-surah pendek. Jadi kami ada target. Kalau anak usia sampai di KBIT itu harus menyelesaikan sampai minimal Al-Kausar. Dari anak sampai itu minimal Al-Kausar. Itu ya, minimal ya. Cocok lah ya kan? Itu mereka juga cuma ini kan, maksudnya ya, dari mendengarkan dia mengulang lagi. Jadi ulang-ulang setiap hari. Kemudian hadis-hadis yang sehari-hari yang mereka lakukan. Hadis-hadis jangan marah segala macam, itu targetnya lah setelah di kelas B gitu. Jadi nanti ada berkesinambungan saya bilang tadi di TK nanti mereka tinggal melanjutkan. Jadi guru TK tidak lagi ini cuma mengulang lagi kan. Nah seperti itu. Jadi di sentra iman dan takwa itu banyak yang berhubungan dengan agama, sholat, cara berwudu, terus berinfak apa segala macam. Seperti kemarin kami outing kelas khusus untuk sentra iman dan takwa tadi, berkunjung outing kelas ke Masjid Istiqomah. Alhamdulillah anak sudah memperkenalkan apa? Iya, kebetulan topik kami kan wisata asik ya. Wisata asik itu kami mengenal ikon daerah, yaitu rumah ibadah. Ya, rumah ibadah. Kemudian di situ kami mengenal kan rumah ibadah yang terbesar Masjid Istiqomah ya. Nah, ada senang tuh datang ke situ. Jadi bagaimana bentuknya, kemudian sholatnya di mana, tempat berwudu di mana, mereka tahu. Jadi itu salah satunya. Seru ya pasti anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak tuh kalau udah dengar outing kelas, ya besok semangat mau ke sekolah. Tidak diantar semangat. Jadi salah satu program di KBIT ya outing kelas itu lah. Outing kelasnya jadi mereka mengenal langsung benda-benda atau secara langsung tempat asli atau realnya. Gitu ya. Itu kan ke Masjid Istiqomah
istiqomah ya. Maksudnya ada rencana ke ini kan, maksudnya kan Bengkalis juga Banyak ya. beragam gitu ya. Banyak. Rumah ibadah yang lain gitu kan Iya. kayaknya perlu diperlukan juga kan. Jadi kalau sekedar rumah ibadah memang untuk yang kami baru istiqomah, nanti mungkin ada rencana lain atau apa programnya lain. Tadi banyak lewat juga kan ini rumah ibadah. Iya, mengenalkan jangan Iya. sampai nanti mereka menganggap semua sama seperti dia kan. Nah, Betul. tapi kan tapi masih Tapi berlarangan ya. alhamdulillah di kelas pun bukan hanya kalau pengenalan rumah ibadah itu kan melalui gambar atau apa itu udah dikenalkan umat Kristen seperti ini, walaupun kita kan IT tapi kita tetap mengenalkan yang namanya beragam agama. Nah seperti ini gereja, kemudian tempat Hindu seperti ini mungkin melalui video kan seperti itu, video kemudian gambar-gambar yang mereka kenal. Tidak satu agama saja yang ada di Bengkalis terutama khususnya. Oke. Ada 3 sentra Bu ya. Iya. Ini kan kalau sekolah setiap hari sampai Sabtu atau sampai Jumat? Sampai Jumat. Sampai Sama Jumat dari dari Senin sampai Jumat dari jam 8 mulai pembelajaran kelas sampai jam 10.30. 10.30 dari jam berapa? Udah jemput anak namanya jam 11. Oh, kalau TK kan sampai lebih siang ya, 11 gitu. Jam 11 sama. Sama. Oh. Oke. Itu kan maksudnya 5 hari. Jadi tiap sentra itu dia gimana nih? Gimana nih dia? Di rolling. Ya, Kan dia ada 2 kelas. 2 kelas. Sebentar. Di rolling. Sentra. Iya, maksudnya kelas ada sentra. ada 2 kelompok kan? 2 kelompok. Berarti yang guru 3 orang kan guru sentra. Dia masing-masing ada kelas sendiri, gitu. Ada ruang sendiri gitu ya. Iya betul. Jadi Sama dengan TK berarti ya? sama. Tapi TK kan punya satu kelas satu sentra. Kalau kami kan cuma 2 kelas. Jadi satu kelas itu dibuatlah sekat-sekat sentranya. Jadi di sini sentra bahan alam dengan Ibn Terus sehingga jadi kayak ada ruang-ruang area kayak gitu kan. Tapi itu maksudnya ribut. Iya luar biasa juga sih, cuma alhamdulillah udah terkontrol dan terkondisikan kan. Jadi tidak sekali misalnya tidak bentrok nih kan, mungkin pikiran Iya ya dia rolling ya. Jadi mungkin betul-betul sekali masuk ini kelas A masuk satu sentra satu kelas enggak. Jadi anak-anak bisa Senin masuk sentra bahan alam. Sentra bahan alam mungkin Bu Yati buatnya di luar mainnya. Berarti kelasnya barang-barangnya aja yang ada di kelas itu. Kemudian nanti kelas B ke sentra sebelahnya. Jadi ada jadwalnya. Guru-gurunya mau bawa anak ke sentra-sentra itu. Berarti satu hari itu maksudnya satu sentral ya, Iya. kalau sampai jam segitu kan kita mikirnya 8 sampai jam 10 lama ya, tapi kan anak-anak kan ngaturnya lagi. Ngaturnya kan ada awal kan senam, kemudian merojaah dulu atau apa kan. Jadi kadang tak cukup waktu jam 11 itu udah baru siap. Mulai kalau sentra bahan alam itu kan bermainnya asik ya. Anak-anak kadang udah tak mau selesai. Tapi kalau main di luar kan, itu main di luar kan, tak mau selesai. main air sama main tangan tuh paling suka. Itu kalau sentra bahan alam tuh orang tua diingatkan dulu enggak, pokoknya ini hari ini anak-anak akan kotor pulangnya. Udah ngerti ya. Alhamdulillah main air, apalagi nyuci, belajar nyuci. Belajar nyuci. Belajar nyuci piring. Wow. Kemarin belajar bakar-bakar ikan apa segala macam. Pokoknya asik lah. Oke, Bupi. Kalau ini maksudnya untuk jenjang KB sendiri itu ada lomba-lomba juga seperti TK gitu. Ada sama seperti TK, cuma mungkin arenanya pada sama-sama usia KB. Biasanya buat tuh rakyat, apa sih bahasanya, rakyat ya atau apa ya? Ada organisasi. Nah kalau di TK kan ada organisasi IGTK seperti itu. Nah kalau kami ada Himpaudi. Himpaudi itu ada ada KB. Iya, Paudi itu himpunan pendidikan anak usia dini. Jadi dia khusus menaungi untuk PAUD non formal. Jadi KB ini kan non formal, kalau TK formal kan. Jadi yang menaungi lomba-lomba itu biasanya Paudi baik kabupaten maupun kecamatan. Jadi disitulah kami ikut. Sudah pernah ikut lomba bahasa? Selalu, alhamdulillah. Apa aja tuh biasanya? Banyak, ada lomba nari, ada lomba nyanyi, ada lomba surah pendek, ada lomba gerak dan lagu, sama seperti TK. Pokoknya setiap ada lomba, alhamdulillah KBIT Harapan insya Allah ikut.
ikut. walaupun mungkin tidak menang ataupun dapat juara. Tapi ada dapat juara nggak? Ada, alhamdulillah. Insya Allah setiap lomba minimal juara 3. Wah. Atau harapan saya, alhamdulillah. Kalau untuk guru-gurunya, kalau di TK kemarin sama Bu Neni katanya gurunya juga sering harus diikutkan lomba. Iya, jadi kita nih kalau guru-guru alhamdulillah nih kalau setiap ada lomba itu bukan kita yang mencari, yuk siapa yang mau enggak, dia menawarkan diri. Wah, Bu saya ikut bu, kenapa kayaknya kemarin ada yang senam itu? Ya betul. Iya, KB, guru-guru KB. Senam gabung KB dengan TK. Oh, Jadi itu gabung. gabungan ya. Senam kemarin. Oh, dia lomba yang diikuti guru tuh apa ya? Biasanya kan ada momen-momen tertentu ya, ada HAN apa gitu atau hari guru. Itu biasanya kalau guru-guru TK sama guru TK. Kalau kemarin Bu Yati itu ikut lomba ice breaking. Iya, Ada juga nyanyi, lomba nyanyi khusus guru-guru PAUD non formal. Juara 3 kemarin. Wow. Kalau gerak dan lagu ada pernah lomba gerak dan lagu yang diadakan oleh SPAIN itu gerak dan lagu anak dengan guru. Jadi anak dengan guru ikut, itu juara 1 di SPAIN. Kita balik ke anak-anak itu kalau misalnya melatih butuh berapa lama? Masya Allah. Kadang lomba itu diadakan dadakan. Iya, karena ada waktu seminggu. Tapi alhamdulillah yang namanya anak-anak nih cepatlah, karena dia udah dilatih setiap hari kan. Seperti bernyanyi atau apa kan mereka setiap hari. Jadi di saat lomba seminggu aja atau 2 minggu lah paling lama biasanya kayak gitu tuh. Alhamdulillah mereka udah ini, udah terlatih. Ya tapi jangan pikirkan harus perfect ya. Betul. Pokoknya anak-anak lah. Yang penting gini, kita anak itu mau tidak terpaksa dan tidak kita paksa gitu. Kalau sering kita ikutkan dia terpaksa dan kita paksa gitu kan harus ikut ini nanti intinya mereka tidak ikhlas ya. Jadi mereka mau aja, alhamdulillah. Tampil ke depan aja. Wow, untuk orang tuanya juga bangga kan jadinya. Kalau ini Bu Wiwi, kalau untuk orang tua macam yang tadi diceritakan kan tentang KB namanya kelompok bermain itu banyak juga orang tua yang pengennya kalau anak pergi ke sekolah dia harus belajar, gitu kan, bukan bermain gitu. Untuk orang tua ada ini nggak, ada forum diskusinya atau apa gitu? Ada forum, ya biasanya kami mengadakan parenting. Baru-baru ini kan pemerintah juga menggalakkan yang namanya kelas orang tua. Kelas orang tua. Jadi kami juga mengadakan kelas orang tua. Karena KB ini mayoritas orang tuanya banyak bekerja, karena diadakan parenting susah untuk mengikuti karena mereka bekerja. Jadi mencari tantangannya itu tuh untuk mengajak mereka, karena hari Sabtu pun ada yang mengajar jadi guru kan. Jadi untuk mengumpul orang tua sulit. Tapi kami tetap mengadakan dan digabung nih dengan TK agar ramai dan program tetap berjalan. Dan karena juga pembahasannya juga Sama kurang. Kecuali nanti pada TPA ya, TPA mungkin mereka pada pengasuhan. Tapi kalau kita ikutkan juga ya mungkin adalah sedikit materi yang berkaitan dengan tetap nyambung ya, maksudnya gini, Tetap. kan nanti anaknya akan mencapai usia itu. Pembahasan parenting itu ya sampai dari maksudnya anak gadis pun yang belum menikah itu akan nyambung gitu ya kan, nanti dia juga calon ibu misalnya atau dia punya keponakan atau apa gitu ya. Biasa parenting dilakukan setiap akhir semester atau gimana? Tidak tentu boleh nih, memang kalau kelas orang itu biasanya 3 bulan sekali gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita ingin kita diskusikan dengan orang tua, maka kita akan buat. Kalau yang udah terjadwal itu biasanya kelas orang tua. Memang udah ada jadwalnya kan. Jadi orang tua mau tak mau memang harus ikut itu. Udah merupakan program dari sekolah. Itu penasaran? Penasaran langsung sekali. ya? Oke, kalau selama 5 tahun berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun, Masya Allah. Selama 9 tahun Wiwi jadi kepala gitu ya. Apa sih yang paling berat rasanya? Menghadapi orang tua atau menghadapi anak-anak? Sebenarnya begini, setiap tahun itu anak-anak berbeda Ya, karakter, dinamis. Maksudnya kan namanya manusia, Iya, bukan robot. Betul. Jadi kita, karakter orang
itu harus banyak membaca, mencari referensi di luar ya, apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Karena tahun kemarin mungkin anak-anak sukanya pembelajaran yang begini, nah tahun ini mungkin dia tidak suka. Kita harus cari lagi program pembelajaran yang mereka sukai dan mereka senangi, dan orang tua juga mampu bekerja sama dalam meningkatkan pembelajaran itu. Jadi tantangan itu harus memikirkan program-program terbaru dalam setiap tahunnya. Kalau menghadapi anak-anak gitu nih satu kelas 15 orang, 20 orang, itu benar guru yang lebih tahu ya. Karena saya jarang ke kelas. Kalau ke kelas itu paling mantau ya, karena saya pun di merangkap operator, jadi agak jarang ke kelas. Memang ya itulah tadi usia memang kalau disuruh duduk diam itu agak sulit. Jadi kalau disuruh ajak diam itu dengan bernyanyi. Oh gitu. Disuruh diam dengan nyanyi, semua dengan nyanyi. Disuruh duduk dengan nyanyi. Tapi kalau disuruh duduk, tak bisa. Ajak nyanyi baru kan bawa kerincing. Jadi kerincing itu ada salah satu stimulasi anak mendengarkan kata-kata gurunya. Bukan untuk ya? Tidak, untuk bunyi. Kling. Jadi anak-anak tuh udah merespon bunyi kerincing pada mandang. Iya. Paham. Dan alhamdulillah guru-guru udah paham bagaimana mengkondisikan anak seperti itu. Oke. Kalau sekarang sudah open pendaftaran. Iya, pendaftaran. Udah dari bulan kemarin ya? Awal Desember, akhir Desember kemarin udah buka linknya masih satu yayasan ya. Jadi di situ guru-guru udah mulai mendaftar. Udah full? Belum masih. Jadi kalau KB ini dia tidak mengikuti alur pendaftaran ajaran baru. Oh. Jadi sampai sekarang itu masih ada yang daftar boleh nih. Jadi sampai mau tamat ada yang daftar gitu kan, langsung masuk. Ada yang mau mendaftarkan anaknya ke TK, tapi kan TK belum masuk, nunggu ajaran baru. Dia mau anaknya mau sekolah, dia letakkan dulu di KB. KB punya laporan juga nggak macam TK? Punya, semua punya Untuk laporan, sebentar, kurikulum itu tadi kan maksudnya ke sentra-sentra gitu kan. Kalau kelompok A, kurikulum kelompok A dengan kelompok B beda? Sama, tapi indikatornya beda. STTPA, standar tingkat pencapaian anaknya beda. Bisa usia 2 tahun mungkin tahap pencapaian seperti ini yang harus dicapai. Kemudian usia 3 tahun sekian gitu. Jadi ada indikatornya. Laporannya bentuknya apa gitu? Sama, kebetulan kita kurikulum Merdeka ya. Jadi ada tiga indikatornya. Pekerti, analisis atau STEM gitu ya. Jadi sama dengan di TK juga berbentuk narasi. Berbentuk narasi. Tapi kan Hmm. kalau pembagian rapor namanya, itu tak pembagian rapor namanya. Pembagian Kan rapor. harus dengan orang tua juga kan, maksudnya narasinya itu harus dijelaskan. Iya. Itu berarti ya setiap itu waras ya, berarti yang Wali kelas. wali kelas tuh harus tahu ya anak-anaknya semuanya. Betul. Oh, wow. Semua 21 kelas harus tahu perkembangannya seperti apa. Ya, pokoknya anak itu adalah perkembangannya dari dia awal masuk sampai ini. Sebelum kita ke open pendaftaran tadi, Bu Wi, selama 9 tahun Bu Wi aja ya, maksudnya yang Bu Wi jadi kepala sekolahnya, itu banyak nggak tanggapan positif dari orang tua gitu setelah testimoni dari orang tua? Alhamdulillah ada banyak. Boleh. Nanti boleh buat video ya. orang tua testimoni orang tua. Alhamdulillah kan sebelum pas pembagian lapor akhir semester mau lulus gitu kan, biasanya kami ada sepatah dua kata dari orang tua. Kan banyak yang positif, anak perkembangannya terutama kemandirian, kemudian dalam hal akhlak, kemudian pengenalan secara kognitifnya, kemudian bahasa, banyak yang positif. Sudah panjang lebar sekali rasanya berbicara dengan kepala sekolah KPIT Ibu Harapan Bengkalis. Nah, sebagai penutup, sebelum kita tutup,
Silakan Bu Wi promosikan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Leni. Baiklah ya Bunda yang memiliki anaknya usia 2 sampai 4 tahun, boleh mendaftarkan anaknya di link yang tersedia oleh yayasan. Alhamdulillah kami masih membuka pendaftaran. Mungkin itu Bu Leni. Kalau misalnya mau bertanya pun bisa boleh. langsung. Kalau mau bertanya langsung tentang KBIT Ibu Harapan, boleh menghubungi saya di 0852 7881 0051. Atau bisa ke ini apa langsung ya? Bisa. Jadi kalau mau visit ya, langsung berkunjung bagaimana pembelajaran di KBIT Ibu Harapan, kami siap melayani, melihat bagaimana pembelajaran di KBIT Ibu Harapan. Oke. Oke, terima kasih Bu Wi. Baik semuanya, ya Bunda dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah berbicara tentang KBIT Ibu Harapan Bengkalis, banyak hal ya, tentang apa itu KB, bagaimana sih pembelajaran dalam KB, dan hal-hal lainnya. Bagi yang tadi sudah disampaikan yang ingin masukkan anaknya ke KB, menitipkan anaknya ke KBIT Ibu Harapan Bengkalis, boleh langsung datangi sekolahnya, sama ya, satu alamat dengan TKIT Ibu Harapan di Jalan Lembaga, atau boleh tadi ke nomor yang sudah Bu Wi sebutkan, atau boleh langsung ke Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Baik, terima kasih